Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, tapi Ustaz, mungkin ini untuk mengakhiri pembahasan kita tentang anak-anak muda, Ustaz. Selanjutnya tentang flexing atau self-reward. Dan ini juga merupakan salah satu bahasa dari anak-anak muda sekarang, Ustaz. Dan seperti terkadang mereka menunjukkan bentuk kesuksesan mereka seperti dengan status-status ataupun kegiatan-kegiatan mereka yang memperlihatkan kesuksesan mereka, seperti mereka berfoto dengan kendaraan-kendaraan ataupun dengan liburan-liburan mereka, pamer jatuhnya Ustaz. Namun ketika ditanyakan kepada mereka, mereka justru mengatakan ini adalah self-reward atau untuk memberikan reward pada diri mereka sendiri Ustaz. Sebenarnya bagaimana hal seperti ini dalam konteks Islam dan juga apakah ini merupakan bentuk dari suatu penyakit jiwa. Dan mungkin untuk mengakhiri bahasan ini mungkin bisa untuk memberikan contoh dari salah satu mungkin sahabat ataupun tauladan dari zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman para sahabat yang bisa kita jadikan tauladan untuk anak-anak muda Ustaz. Kalau kita katakan itu penyakit jiwa, tidak juga. Itu terlalu ganas sekali ya istilahnya gitu ya. Itu orang baik gitu ya. Tetapi apakah boleh seseorang muslim memamer sesuatu yang dia miliki? Jawabannya tidak. Kalau Allah berikan antum, misalnya si laki-laki diberikan istri yang cantik, udah antum aja nikmati. Tidak usah dipamer di media. Seakan-akan lihat istriku lo cantik. Untuk apa? Kalau ada yang tertarik sama istri antum gimana? Atau istri antum diganggu, baru nyesel. Atau seorang perempuan pamer suaminya, nih suaminya gini-gini. Terus hanya ada perempuan yang mengganggu, terus marah. Untuk apa? Memang dia sendiri yang pamer kan gitu. Atau apalah, misalnya antum pamer motor yang antum baru beli, motor di media, mobil misalnya. Itu pasti pro kontra ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh hebat ya gini-gini. Tapi ada juga pasti orang mengatakan sombong, ini dan segala macam. Manfaatnya apa kira-kira kalau kita pamer? Coba tanya ya. Tadi saya bilang perasaan kita ingin pamer. Hadapkan dengan akal. Akal akan berkata, untuk apa pamer? Nikmati silakan. Ya. Contoh misalnya dalam masalah pasangan hidup tadi. Apa kata Nabi SAW? Manusia yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Berat siksanya. Yaitu seorang laki-laki yang sudah terbuka dengan pasangannya istrinya. Sudah terjadi interaksi biologis. Dan seorang perempuan juga sama. Telah terjadi interaksi biologis dengan suaminya. Lalu keduanya menceritakan tentang hubungan atau rahasia hubungan mereka. Itu paling berat di sisi Allah. Ya udah kalau istri antum memuaskan, antum merasa cantik, nikmati aja sendiri. Kau perlu pakai cadar. Sudah antum yang nikmati. Untuk apa dipamer? Kan gitu. Gak ada manfaatnya. Atau antum ceritakan, istri saya itu kalau biologis begini dan begitu. Seakan-akan teman-teman antum menyaksikan itu. Ceritakan lengkukan badannya, bajunya, ucapannya, apalah segala macam diceritakan. Sekarang kalau 5 orang laki-laki depan antum ini, istrinya nggak begitu. Setan akan bisikin itu. Istrinya hebat tuh. Bahkan istri antum nanti akan kaget kalau mereka ini hidung-hidung belang ganggu. Kok bisa rahasia saya ketahuan? Sampai tai lalatnya ada di mana ditahu. Karena dia cerita, tai lalat di leher istri saya ada, misal contoh. Kan bahaya banget ya. Berarti 5 orang ini akan menjadi musuh antum ini. Kalau mereka tidak beriman sama Allah, mereka akan mengganggu istri antum nanti. Dan itu jadi PR buat antum. Itu apa? Kan gitu. Itu juga sama perempuan. Oh suami saya begini, begitu, diceritakan semua kelebihannya. Misal. Beda kalau kelebihan pendidikan, akhlaknya yang baik, masih oke. Gak ada masalah. Tapi kalau sudah ceritakan hal-hal yang sensitif begini, ini bahaya. Kalau 5 orang wanita di depan akhwat ini, suami mereka tidak begitu, maka pikirannya jadi kemana-mana. Kan gitu. Ini yang dilarang. Dan ini Nabi SAW mengatakan manusia paling buruk di sisi Allah SWT. Jadi jangan usah untuk apa pamer, nikmatin saja. Antum punya sesuatu yang lebih, nikmatin saja. Itu kan tidak usah dipamer. Beda kalau antum pedagang. Harus jual handphone. Harus pamer. Misalnya bukan pamer sebenarnya. Mempromosikan mobil yang antum jual, motor. Itu berbeda. Tapi kalau setiap ada satu produk baru, antum milikin lalu antum pamerin, salah. Terus bagaimana hubungannya korelasinya dengan tadi? Misalnya memberikan reward buat diri sendiri. Alhamdulillah syukur. Itu dengan cara menikmatinya. Kenapa harus kepuasan dalam hati kita teman-teman dengan pamer benda itu? Kan aneh ini. Tapi tadi saya bilang mungkin tidak juga kita katakan penyakit jiwa tadi kan. Tapi ini mungkin ada kekeliruan yang perlu diperbaikin. Kenapa kita mau orang lain tertarik dengan produk yang sudah kita miliki? Untuk apa? Manfaatnya apa? Itu kan sangat mengundang hal yang negatif ya.
produk, misalnya handphone kita dicuri kah, rumah kita karena kita pamer akhirnya orang jadi tertarik, atau ada pencuri maling mau datang, atau segala macam. Minimal kenain misalnya, ya mata hasadnya orang. Jadi untuk apa? Jadi kalau buat reward sendiri, nikmati. Itu sudah reward sebenarnya. Kita bisa nikmati pasangan kita bisa nikmatin rumah kita bisa nikmati kendaraan kita, alhamdulillah. Gitu kan? Kita syukuri. Maka itu bentuk rewardnya. Jadi tidak perlu dipamer. Ini kalau saran kami, ya. Jadi saya memang lihat tadi, ada hubungannya sama yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi bagaimana generasi muda tuh banyak begitu, arahnya ke sana. Arahnya kepada koleksi dan segala macam. Ingat, koleksi boleh tapi tidak mubazir. Memiliki boleh tapi tidak berlebihan. Ya. Menikmati boleh tapi tidak mubazir, gitu ya. Karena kita kalau butuh, boleh. Teman-teman kalau butuh mau makan, saya pernah bilang, masuk toko buah, beli anggur yang terbaik. 200.000 grade A, 100.000 grade B. Oke, beli yang 200.000 selama antum mampu. Kembali kepada hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami al-abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmat hambanya nikmatnya pada diri hambanya. Boleh kita nikmati, tapi antum lagi butuh. Antum lagi butuh enggak apa-apa. Makan yang terbaik, lagi lapar, minum minuman yang terenak ya pada saat antum haus misalnya ya. Pakai baju yang terbaik di saat antum lagi butuh, tapi bukan berlebihan, bukan mubazir. Sehingga akhirnya antum kalau punya 100 baju, antum untuk kembali ke baju yang pertama setelah 101 hari. Itu lama banget gitu kan. Mungkin antum meninggal dulu sebelum dipakai misalnya. Tapi kalau antum punya pakaian 10, 15, tidak ada masalah. Karena memang hari dipakai. Misal, tapi tidak berlebihan. Nabi SAW punya beberapa baju. Beliau punya beberapa pedang. Beliau punya beberapa sandal, disebutkan gitu ya. Baju perang, tapi tidak boleh berlebihan. Artinya boleh tapi jangan sampai mubazir gitu ya. Jadi rewardnya itu justru dengan kita menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.